Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu mengenai sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian mengenai peta wilayah Indonesia. Sebelumnya, kalian cermati dulu bacaan berikut. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, kata Pak Rudi. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, kali ini kita akan lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berikut nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Kita mulai dari sila 1 Pancasila. Sila 1 Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila 1 ini mengandung nilai ketuhanan. Contohnya adalah yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Dan yang keempat, menghormati kebebasan orang lain untuk menjalankan ibadah. Jadi untuk sila 1 ini lebih berkaitan dengan beribadah, dengan ketuhanan, dengan keagamaan. Kita lanjutkan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila kedua ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, tidak semena-mena, dan saling membantu sesama. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan berikutnya, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, untuk sila ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia. Untuk sila ketiga ini mengandung nilai-nilai persatuan. Contohnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sikap cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, kemudian cinta perdamaian dan persatuan. Untuk sila ketiga ini contoh di sekitar kita lebih ke segala kegiatan yang membutuhkan kerjasama atau bisa meningkatkan persatuan dengan masyarakat. Kemudian untuk sila keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, untuk sila keempat ini mengandung nilai-nilai kerakyatan. Contohnya adalah mengutamakan kepentingan umum atau bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi untuk sila keempat ini lebih contoh konkretnya adalah saat kita berdiskusi, saat kita pemungutan suara, saat kita pemilihan ketua kelas, kadang kita menggunakan musyawarah, kita menggunakan voting. Nah, ini adalah contoh dari sila keempat. Selanjutnya, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk sila kelima ini mengandung nilai-nilai keadilan sosial. Contohnya, menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah. Kemudian, suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Kemudian, bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan yang terakhir adalah menolong menghargai orang lain. Demikian kita telah pelajari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu nilai penerapan Pancasila adalah cinta tanah air. Agar kita lebih mencintai Indonesia, mari kita pelajari letak wilayah Indonesia. Nah, amati peta Indonesia berikut. Di Indonesia ini terdapat 5 pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Serta di sini ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya, luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia, luas totalnya adalah 5.193.250 km persegi, yaitu meliputi daratan dan lautan. Untuk luas lautan Indonesia adalah 3.273.810 km persegi, sedangkan untuk luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Jadi antara daratan dan lautan itu lebih luas lautannya. Itulah sebabnya mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Selanjutnya, jumlah pulau yang ada di Indonesia, ini ada pulau besar dan pulau kecil-kecil, itu ada 17.508 pulau. Selanjutnya, kita pelajari mengenai letak wilayah Indonesia. Jadi, letak Indonesia ini dapat dilihat secara geografis maupun astronomis. Jadi, untuk geografi sendiri adalah letak suatu wilayah itu dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Nah, untuk Indonesia letak geografisnya adalah di antara dua benua dan di antara dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan dilihat dari astronomis, yaitu letak wilayah yang dilihat dari posisi di garis lintang dan garis bujur, ini Indonesia terletak di 6 derajat LU. LU itu lintang utara. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah Indonesia. Indonesia secara geografis ini terletak di antara dua benua. Benua Asia atasnya dan benua Australia di bawahnya. Dan di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia yang ini, yang biru ini, kemudian Samudra Pasifik yang di sebelah sini. Selanjutnya, nah, jika dilihat dari astronomis, ini kita lihat dari garis bujur dan garis lintangnya. Garis bujur itu apa? Kalau kalian punya peta, garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini. Dari atas ke bawah ini.
Dari kutub utara itu yang atas dan kutub selatan ini yang bawah. Garis yang menghubungkan dari kutub utara dan selatan disebut garis bujur. Nah, untuk Indonesia sendiri, garis bujurnya adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan garis lintangnya adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan bumi utara dan selatan. Jadi yang dari kanan ke kiri, yang menyamping seperti ini. Nah, ini adalah garis lintang. Jadi yang berdiri adalah garis bujur, yang tidur adalah garis lintang. Nah, untuk Indonesia sendiri, garis lintang di Indonesia adalah 6 derajat lintang utara dan 11 sampai 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai batas wilayah di Indonesia. Ada batas utara, batas selatan, batas barat, dan batas timurnya. Batas negara Indonesia. Untuk utara, ini ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan ada Thailand. Sedangkan untuk selatan ada Timor Leste dan Samudra Hindia. Ini untuk selatan, ini Samudra Hindia. Timor Leste di sini. Dan untuk sebelah barat itu ada Samudra Hindia. Barat ada di sebelah sini. Ini ada Samudra Hindia karena Samudra Hindia itu sangat luas sekali. Kemudian timur ada Papua Nugini. Papua Nugini ada di sebelah sini. Dan ada Samudra Pasifik. Nah, untuk mata anginnya biasanya di peta itu di bawah sini ada. Ada keterangannya, U berarti utara, S berarti selatan, B berarti barat, T berarti timur. Nanti kalian bisa buka di peta yang kalian punya di rumah. Kesimpulannya adalah kita sudah belajar mengenai nilai-nilai sila Pancasila terkandung dalam perilaku atau sikap kita di kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang kedua, letak Indonesia dapat dilihat secara geografis dan astronomis. Kemudian, yang ketiga, Indonesia memiliki batas wilayah negara. Nah, untuk tugas hari ini, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti cukup ditulis saja jawabannya langsung di buku folio kalian. Demikian pembelajaran yang Bu Arin berikan untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dan selamat belajar.